Jadi hingga di mana Imam Ali biasa melaksanakan salat istisqa, maka untuk mengenang peristiwa tersebut maka dibangunlah masjid. Ini 3 masjid ini sekaligus 1, 2, 3 itu dibangun pada masa pertama sekali dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz, untuk mengingat ataupun mengenang peristiwa yang kita sebutkan tadi. Itu. Kemudian di depan saya, di belakang ibu-ibu semua, itu disebut dengan Masjid Abu Bakar. Itu disebut dengan Masjid Abu Bakar. Jadi Masjid Abu Bakar, sebagaimana yang saya sampaikan, persis sebagaimana peristiwa keberadaan Masjid Ali. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa disinilah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini rumah Abu Bakar As-Siddiq, itu riwayat yang pertama. Maka untuk mengenangnya dibangun satu masjid, dan dibangunnya pun pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian riwayat yang kedua menyebutkan bahwa di sini Imam Abu Bakar As-Siddiq pernah melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tempat kita mengenang, kita lihat memang tidak dibuka hanya untuk kita lihat bahwa di sini Ali pernah melaksanakan Abu Bakar pernah melaksanakan salat istisqa, ataupun ini Abu Bakar pernah ini adalah posisi rumah Abu Bakar. Saya kira demikian. Baik, kemudian kita lanjutkan perjalanan berikutnya ke masjid. Alhamdulillah, saat ini kita sedang city tour tempat bersejarah di kota Madinah Al-Munawwarah di sekitar pelataran Masjid Nabawi. Tadi kita sudah melihat dan mendengarkan penjelasan Masjid Sayyidina Ali dan Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan menuju ke tempat selanjutnya, insya Allah. Masya Allah, di sini burung merpati sangat banyak dan tidak boleh diburu. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaan Bapak? Bisa ziarah ke Masjid Nabawi. Sangat bahagia. Al-Ghamamah. Ini disebut dengan Al-Ghamamah. Apa yang disebut dengan makna Al-Ghamamah? Al-Ghamamah adalah awan yang melindungi. Awan yang melindungi. Nah, ini kekhasannya persis kalau kita lihat rumahnya kayak rumah masjid-masjid yang ada di Turki, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat banyak sekali rumah-rumahnya itu karena memang dulu pertama sekali dipugar pertama sekali dipugar setelah dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Khilafah Utsmaniyah. Nah, cerita tentang Masjid Al-Ghamamah ini ada 3 riwayat sehingga di sini dibangun Masjid Al-Ghamamah. Jadi riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat istisqa. Rasulullah melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian ketika Rasulullah melaksanakan salat minta hujan, selesai Rasulullah salat, itu langsung ditutupi oleh awan hitam dan langsung turun hujan, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini disebut dengan Al-Ghamamah. Itu yang pertama. Jadi di mana Rasulullah pernah melaksanakan salat istisqa. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa ini Rasulullah SAW selama 4 tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau melaksanakan salat Id di sini. Salat Idul Adha dengan Idul Fitri. Di sini, di tempat ini.
makanya di sini ada kita lihat dalam secara hukum fikih pun ini kan ada perbedaan pendapat para ulama. Kalau untuk salat Id itu lebih utama kita salat di mana? Apakah salat di dalam masjid ataupun di luar masjid? Pendapat para ulama yang mengatakan lebih utama kita salat di lapangan. Ini apa dalilnya? Salah satunya sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Plus lagi ketika salat salat istisqa ataupun salat Idul Fitri tadi ataupun Idul Adha kita lakukan di luar masjid, maka orang-orang yang berhalangan pun yang tidak bisa masuk masjid mereka bisa ikut hadir dalam pelaksanaan salat Id tadi, mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Itu riwayat yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, tempat Rasulullah melaksanakan salat Istisqa. Kemudian yang ketiga di masjid ini, di tempat dibangun ini, masjid ini, Rasulullah pernah mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan salat jenazah ghaibah. Salat jenazah ghaib untuk siapa? Raja Negus. Siapa Raja Negus? Raja Najasyi. Kan Bapak Ibu pernah dengar hijrah pertama itu kita kan dulu ke Habsyah. Nah, kita waktu di Habsyah itu diterima dengan baik dan lain sebagainya. Jadi ketika Rasulullah mendengar bahwa Raja Negus ini atau Najasyi ini meninggal dunia, Rasulullah mengumpulkan para sahabat melaksanakan salat jenazah ghaib di sini. Dan itu adalah pertama sekali Rasulullah melaksanakan salat ghaib. Itu Rasulullah melaksanakan salat ghaib. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa salat ghaib katanya sebagian sunnah, sebagian lagi mengatakan tidak ada kekhususan, hanya khusus untuk Raja Najasyi saja. Ini pendapat mana saja boleh kita pegang, misalnya tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 pendapat tentang Masjid Al-Ghamamah. Ini biasanya terkadang dibuka Bapak Ibu sekalian. Kalau Abu Bakar dengan Ali itu memang kondisi pintunya agak sempit, ruang salatnya pun sempit. Terkadang ini dibuka, tapi tetap keutamaan salatnya adalah lebih utama untuk kita salat di Masjid Nabawi. Cuman ada beberapa, misalnya kita lihat saudara kita dari Iran, Syiah kemungkinan, mereka ada amalan khusus di sini. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Bahkan mereka mencari waktu khusus gitu untuk bisa masuk ke dalam Masjid Al-Ghamamah ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi kemudian coba kita lihat yang gedung yang ada di ini di depan yang gedung yang paling tinggi ini, itu adalah kantor Masjid Nabawi. Kantor urusan Masjid Nabawi. Jadi urusan apapun tentang Masjid Nabawi itu di kantor tersebut. Ini ya, yang coklat, yang oranye coklat. Itu sebelahnya museum. Museum tapi belum sempurna pembangunannya dan belum dibuka untuk umum, tapi itu museum Museum As-Salam namanya. Sebelum kita bergerak, kayaknya pingin foto bareng-bareng Ibu ya, Bapak Ibu ya.